Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang terdengar panjang, dan ada juga yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Ayo simaklah lagu berikut. Lagu Kupu-Kupu yang Lucu, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Pola irama. Panjang pendek bunyi yang terdapat pada lagu membentuk pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Sedangkan pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Sedangkan gerak lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Anggota tubuh yang dapat digerakkan yaitu kepala,
tangan, dan kaki. Gerakan kepala dilakukan dengan pelan dan lemah lembut. Contoh gerakan kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng, dan mendongak. Gerak tangan dapat dilakukan dengan tenaga kuat ataupun dengan lemah. Contoh gerak tangan yaitu melambai, merentang, mengangkat tangan, dan melenggang. Contoh gerak kaki yaitu berjalan, berjinjit, jalan di tempat, dan meloncat. Memperagakan gerak kuat dan lemah dalam bentuk tarian. Gerak kuat dan lemah juga dapat diperoleh dari meniru aktivitas manusia sehari-hari, seperti bermain, menyapu, menjemur pakaian, dan berkebun. Gerakan meniru mengangkat barang dilakukan dengan tenaga kuat. Gerakan meniru permainan, misalnya ular tangga dan kucing-kucingan, dilakukan dengan gerakan lemah. Ayo perhatikan gerakan dalam gambar. Coba kamu praktikkan gerakan tersebut bersama-sama. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 3, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional. Gambar dekoratif tersebut dapat ditemukan pada kain tradisional seperti kain batik dan juga dapat ditemukan pada guci. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Garis yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Misalnya, garis horizontal, garis lengkung setengah, garis zigzag, dan garis gelombang. Bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Ada bentuk persegi, lingkaran, persegi panjang, setengah lingkaran, segitiga, dan belah ketupat. Unsur yang lainnya adalah warna. Warna terdiri atas warna primer dan sekunder. Warna primer adalah warna dasar dari warna lainnya, yaitu merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contoh warna sekunder yaitu warna hijau yang diperoleh dari campuran biru dan kuning. Ayo perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Pada gambar tersebut, garis yang digunakan adalah kombinasi garis zigzag. Bentuk yang digunakan adalah belah ketupat. Warna yang digunakan adalah warna biru dan hijau. Sekarang, ayo perhatikan gambar dekoratif ini. Identifikasilah garis, bentuk, dan warna apa pada gambar dekoratif berikut. Mengidentifikasi gambar dekoratif pada karya seni daerah. Gambar dekoratif berfungsi
sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut adalah contoh gambar dekoratif tanaman pada mangkuk hias. Menurutmu, apa objek dari gambar dekoratif berikut ini? Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 4, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Karya seni mosaik. Mosaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Ada 2 jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam yaitu biji-bijian, kulit buah, bunga, batang, daun, batu kerikil, cangkang telur, dan kulit kerang. Contoh bahan buatan yaitu kertas, kaca, keramik, marmer, dan kain perca. Biji-bijian termasuk bahan alam. Manik-manik termasuk bahan buatan. Gambar berikut adalah karya seni mosaik dengan bahan pecahan keramik. Teknik potong, lipat, dan sambung. Untuk membuat suatu karya seni, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan benda menjadi beberapa bagian. Teknik lipat adalah melipat atau merangkap 2 atau lebih suatu benda. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan beberapa bahan menjadi satu. Karya seni mosaik menggunakan teknik potong karena mosaik terbuat dari bahan yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan-potongan tersebut ditempelkan. Alat potong yang dapat digunakan yaitu pisau, gunting, cutter, atau memotong dengan tangan. Teknik memotong antara lain menggunting, mengiris, membelah, atau merobek. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Membedakan panjang dan pendek nada pada lagu anak. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nada diucapkan berbeda-beda. Ada nada panjang dan ada juga nada pendek. Panjang nada dihitung dengan ketukan. Nada 1, ketukan tidak diperpanjang. Nada 2,
ketukan diperpanjang satu ketukan. Pada notasi angka dalam lagu, nada panjang ditulis dengan titik. Perhatikan contoh berikut. Untuk simbol segitiga, satu ketukan. Sedangkan simbol bulat, dua ketukan. Ayo simaklah lagu berikut ini. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Menjelaskan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Di dalam lagu terdapat irama. Ada irama yang diatur dengan memperhatikan panjang pendeknya bunyi. Ada juga irama yang diatur dengan memperhatikan kuat lemahnya bunyi. Hitungan pertama pada satu birama selalu lebih kuat daripada hitungan berikutnya. Menjelaskan panjang pendek dan kuat lemah nada. Panjang atau pendek nada dihitung dengan ketukan. Kuat atau lemah nada ditentukan dengan tekanan suara. Syair dengan tekanan kuat dinyanyikan keras, sedangkan syair dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 2, muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Memahami gerakan hewan di lingkungan hewan. Kita dapat meniru dari gerakan makhluk hidup di sekitar, seperti gerak berjalan, melompat, terbang, dan berlari. Hewan yang dapat ditiru gerakannya antara lain gajah dan kupu-kupu. Kita dapat meniru gerakan gajah berjalan. Caranya dengan membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah, lalu mulai berjalan. Gerakan meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut dengan diiringi lagu Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud.
gerak menirukan gerakan kelinci. Pernahkah kamu mengamati kelinci? Gerakan kelinci antara lain berjalan dan melompat. Kelinci bergerak dengan keempat kakinya. Ayo, praktikkan gerakan-gerakan kelinci berikut ini. Gerakan pertama yaitu gerakan kelinci diam. Gerakan ini kedua tangan di atas kepala, posisi duduk jongkok. Gerakan kedua yaitu gerak kelinci berdiri. Kedua lutut agak ditekuk, kemudian kedua tangan di atas kepala. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan kelinci melangkah. Kedua kaki melangkah ke depan. Gerakan yang keempat yaitu gerakan kelinci meloncat. Gerakannya kedua kaki meloncat ke depan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Ragam hias pada kain batik. Pada kain batik terdapat motif hias. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Ayo perhatikan motif hias pada kain batik berikut. Ada motif hias dari batik tulis lasem dan motif hias dari batik kaung. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga, sedangkan batik kaung menggunakan bentuk geometris. Dalam membuat motif hias pada kain batik, digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Agar terlihat menarik, bisa ditambahkan kombinasi warna. Berikut adalah contoh sketsa pola ragam hias bentuk tumbuhan. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Motif pada batik tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Mewarnai dan teknik pewarnaan. Gambar yang sudah dibuat dapat diwarnai agar lebih menarik. Ada beberapa teknik perwarnaan.
yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik basah adalah mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk pewarna, contohnya cat air dan cat minyak. Teknik kering adalah mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna, contohnya pensil warna dan krayon. Mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik potong menggunakan potongan kertas warna-warni untuk mewarnai objek gambar. Ayo gambarlah sebuah objek di buku gambarmu. Warnailah gambar tersebut. Gunakan teknik pewarnaan yang paling kamu sukai. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya seni. Banyak bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat karya seni. Ada bahan alam, bahan buatan, dan juga barang bekas. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, misalnya daun, biji-bijian, kayu, dan bambu. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, misalnya plastik, logam, dan besi. Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai tetapi masih bisa digunakan kembali, misalnya kaleng, kain perca, kardus, dan botol plastik. Apakah kamu memiliki karya seni di rumahmu? Apa karya seni tersebut? Apa jenis bahan yang digunakan? Coba ceritakan kepada temanmu.